Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Elis Septiana, dalam pembelajaran Sejarah Indonesia kelas 11 semester 1 dengan materi Masa Kekuasaan VOC di Indonesia. Terbentuknya VOC. Latar belakang terbentuknya VOC yaitu sejak mendarat di Banten pada tahun 1596, banyak pedagang Belanda terlibat persaingan untuk merebutkan perdagangan rempah-rempah. Persaingan antar pedagang Belanda tersebut menyebabkan harga rempah-rempah di Belanda semakin merosot. Sehingga pada tanggal 20 Maret 1602, Kerajaan Belanda membentuk sebuah organisasi perdagangan bernama VOC. Nah, VOC ini dibentuk atas saran dari Prins Maureen sebagai wakil dari negara Belanda dalam States General Parlement. Untuk tujuan sendiri, tujuan utama pembentukan VOC adalah menghindari persaingan di antara para pedagang Belanda. Nah, selain itu ada beberapa tujuan dari pembentukan VOC, yaitu membantu keuangan pemerintahan Belanda, menyaingi pedagang-pedagang dari bangsa lain, memperkuat posisi sehingga dapat melakukan monopoli perdagangan, dan menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintah Belanda di Hindia Timur atau Indonesia. Perkembangan VOC. Pada mulanya, VOC merupakan organisasi yang mengurus masalah perdagangan Belanda di wilayah Hindia Timur. Dalam perkembangannya, VOC bertindak seperti sebuah negara. VOC mendapat wewenang dari pemerintah Belanda berupa hak oktroy untuk menjalankan kekuasaannya. Nah, apa itu hak oktroy? Hak oktroy adalah hak istimewa yang diberikan kerajaan Belanda terhadap VOC. Nah, melalui hak oktroy ini, VOC memiliki wewenang sebagai wakil kerajaan Belanda di Indonesia dengan memiliki hak-hak istimewa seperti hak mencetak uang, hak memelihara angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan hak melakukan monopoli perdagangan. Nah, dengan hak oktroy ini, VOC tidak hanya berperan sebagai perusahaan perdagangan, tetapi juga memiliki peran dalam bidang militer dan politik. Kebijakan VOC untuk mempertahankan kekuasaannya, yaitu pelayaran Hongi. Nah, pelayaran Hongi ini merupakan pelayaran pantai yang dilengkapi angkatan perang untuk menguasai para pedagang agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain. Pelayaran Hongi bisa dikatakan juga sebagai patroli laut yang dilakukan oleh VOC agar para pedagang tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain, hanya kepada VOC saja. Selanjutnya adalah ekstipasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah penduduk agar produksi rempah-rempah tidak berlebihan. Ekstipasi ini juga dilakukan untuk menekan produksi rempah-rempah agar menstabilkan harga rempah-rempah di perdagangan internasional. Selanjutnya adalah kontinenten, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Dan ada juga menerapkan fair village sovereignty, yaitu kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi di daerah yang tidak dikuasai oleh VOC. Dan selanjutnya adalah melaksanakan Prienger's Council, yaitu kewajiban rakyat untuk menanam kopi di daerah Priangan. Gubernur Jenderal VOC. Di sini ada beberapa gubernur jenderal yang pernah memimpin pada masa VOC berdiri di Indonesia. Yang pertama adalah Peter Booth. Peter Booth merupakan gubernur jenderal pertama VOC. Tindakan Peter Booth lama menjadi gubernur jenderal adalah pertama membangun perdagangan di Banten dan Maluku. Kenapa di Banten? Karena Banten merupakan pusat dari VOC itu sendiri, sedangkan Maluku merupakan tempat penghasil rempah-rempah terbaik di Indonesia. Selanjutnya, memasuki wilayah Jayakarta dan menjalin hubungan baik dengan penguasa Jayakarta, yaitu Pangeran Wijayakrama. Membeli tanah seluas 50 x 50 fadem di Jayakarta. Nah, tanah ini merupakan cikal bakal dari Batavia, dan Batavia itu sendiri merupakan cikal bakal dari Jakarta yang kita kenal sampai saat ini. Dan yang terakhir, mengadakan perjanjian dan berusaha memengaruhi penguasa di Maluku. Pada tahun 1614, kedudukan Peter Booth digantikan oleh Gerard Ryan.
yang juga memerintah dalam waktu singkat, sehingga tidak begitu banyak peristiwa ataupun informasi yang dapat kita ketahui dari kerajaan. Dan pada tahun 1615, Gubernur Jenderal VOC dijabat oleh Lawrence Real. Pada masa kepemimpinannya, Gubernur Jenderal Real berhasil membangun gedung Mauritius di tepi Sungai Ciliwung. Dan pada tahun 1619 digantikan oleh J.P. Kon. J.P. Kon memiliki tugas yang sangat berat, yaitu merebut Jayakarta dari kekuasaan Banten. Dan ada beberapa usaha dari J.P. Kon untuk merebut kekuasaan tersebut, antara lain mengerahkan 18 kapal perang untuk menyerang Jayakarta, dan pada tanggal 30 Mei 1619, pasukan ini berhasil menguasai Jayakarta dan membakar isi kota Jayakarta. Selanjutnya, J.P. Kon juga membangun kota baru di atas kota Jayakarta sebelumnya yang diberi nama Batavia, yang selanjutnya menjadi pusat kekuasaan VOC. Nah, seperti yang kita sudah bahas tadi, Batavia merupakan cikal bakal dari Jakarta saat ini loh, kawan-kawan. VOC mendirikan benteng pertahanan di setiap wilayah yang berhasil dikuasainya. Antara lain ada Benteng Dustendi di Saparua, ada Benteng Nassau di Banda, ada Benteng Oranje di Ternate, ada Benteng Victoria di Ambon, dan ada Benteng Rotterdam di Makassar. Nah, benteng ini berfungsi untuk menjaga kekuasaan VOC selama di Indonesia, baik dari bangsa lain maupun dari pribumi itu sendiri yang ingin menghancurkan kekuasaan VOC. Pembubaran VOC. Nah, pembubaran VOC ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah korupsi. Tindakan korupsi para pedagang terjadi karena keinginan untuk memperkaya diri. Mereka tidak lagi memikirkan keuntungan bersama untuk kemajuan VOC, tetapi mereka hanya memikirkan kepentingan pribadi. Akibatnya, beban hutang VOC semakin berat dan berujung pada kebangkrutan dan ketidakmampuan mengurus wilayah. Nah, di sini permasalahan yang menyebabkan kemunduran VOC adalah luasnya wilayah kekuasaan yang hampir menguasai seluruh wilayah Indonesia. Bahkan VOC juga mempunyai kekuasaan di luar Indonesia. Luasnya wilayah kekuasaan VOC menyulitkan para petinggi VOC melakukan pengawasan. Akibatnya, berbagai kondisi tersebut, akhirnya saham VOC dan daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Tindakan ini dilakukan untuk menutup utang-utang VOC terhadap pemerintahan Belanda. Akhirnya, pada tanggal 31 Desember 1799, pemerintah Belanda resmi membubarkan VOC. Demikian merupakan runtutan dari mulai berdirinya VOC, berkembangnya VOC, sampai akhirnya pembubaran VOC. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.